Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Hari ini aku bakal nanya lagi ke teman-teman sebuah pertanyaan yang kalau teman-teman ngejawab pertanyaan itu, maka teman-teman akan jadi lebih baik secara mental. Nah, pertanyaan ini, kalau kemarin kita ngomongin pertanyaannya tuh, apa sih yang kamu takutkan ya? Lalu kita mengeksplor rasa takut. Kalau ini lebih umum pertanyaannya, karena terinspirasi dari hal yang suka ditanyain sama Teh Fitri sama dirinya. Pertanyaan ini memang salah satu pertanyaan yang ampuh banget untuk bikin kita sehat mental, teman-teman. Yuk kita simak Teh Fitri nanya apa. Oke, Teh Fitri, apa sih yang aku harus tanyain ke diriku supaya ketika ngejawab pertanyaan itu aku jadi terjaga kesehatan mentalnya? Oh, kalau aku biasanya nanyain ke diri itu gimana perasaannya hari ini gitu. Kenapa tuh? Karena ketika aku bangun tidur pasti yang aku tanyain tuh gimana perasaannya aku hari ini dulu. Kalau misalnya ada perasaan takut muncul, nah aku identifikasi takutnya karena apa, terus solusinya gimana, ada nggak hal-hal yang bisa aku lakukan agar rasa takut ini tuh bisa aku atasi gitu. Makanya pertama kali yang aku tanyain adalah perasaannya aku tuh hari ini gimana gitu. Nah, pertanyaan ini tuh kerasanya emang umum banget, tapi pertanyaan ini ngajak kita untuk mengidentifikasi bagaimana perasaan kita. Nah, kalau teman-teman sulit ngejawabnya, maka ini aku kasih panduan ya. Jadi ketika teman-teman nanyain kayak gini, bagaimana ya perasaanku hari ini? Terus ngeblank, terus bingung. Jangan khawatir, bukan berarti teman-teman tuh lagi nggak sehat mentalnya, nggak gitu. Tapi kemudian ketika nanya, gimana ya perasaanku hari ini? Terus kalau kita bingung nggak tahu, ya udah kita mulai telusuri aja. Mulai telusuri, dimulai dari yang terakhir. Sebelum aku nanya ini, aku lagi ngapain ya? Oh, aku tadi habis makan. Oke, bagaimana perasaanku terhadap makanan? Aduh, aku nggak tahu. Oke, memangnya makan apa? Oh, tadi makan ini, makan ayam. Nah, bagaimana perasaannya terhadap ayam? Gimana ayamnya? Enak nggak? Jadi, perasaan itu bagaimana respon aku secara psikologis terkait dengan hal atau kejadian yang dialami. Gitu, teman-teman. Jadi, pertanyaannya Teh Fitri tadi maksudnya kayak gini. Ketika kita diminta untuk nanya, bagaimana perasaanku ya? Nah, buru-buru cari objeknya. Objek itu bisa hal atau kejadian. Jadi kalau ternyata sekarang, gimana perasaannya? Alhamdulillah, baik. Nah, itu kan biasanya formalitas tuh. Coba kita evaluasi lagi. Oke, ditelusuri ke yang terdekat dari saat ini. Tapi ke belakang, ke masa lalu ya. Tapi yang terdekat. Contohnya tadi, sebelum syuting ini, aku makan dulu. Makan apa? Makan ayam. Gimana perasaannya atau respon kita terhadap si makan ayam tadi? Enak? Beda? Belum pernah makan ayam yang seperti itu kayak gitu. Jadinya aku seneng. Nah, itu tuh penting tuh. Oke, sebelum makan aku ngapain? Sebelum makan aku tadi sempat nulis dulu. Nah, gimana perasaannya? Antusias. Nah, kayak gitu. Itu tuh ngaruh banget. Kenapa? Untuk kemudian mengevaluasi apa yang kita lakukan. Nah, cuman ada PR-nya gini, teman-teman. Nanya ini itu kemudian ngebantu kita dua hal. Pertama, jadi makin peka sama diri, sama perasaan. Yang kedua, kita bisa mengevaluasi aktivitas kegiatan yang memperkuat memori. Karena seringkali kalau kita nggak pernah nanyain apa perasaan kita nggak akan ngulik apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak ngulik apa yang kita lakukan, kita lupa apa yang kita kerjain. Bablas aja, gitu. Nah, ini mah asik ya. Jadi sekali mendayung bisa dapat 2-3 pulau. Selain mengeksplor perasaan kita, juga meningkatkan kapasitas kemampuan pikiran kita, teman-teman, dalam mengevaluasi memori dan juga kemudian menyimpan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi kalau ditanya apa sih hal yang kemudian membuat kita lepas dari demensia, ya, kepikunan, selain membaca adalah sering mengevaluasi diri. Nah, pertanyaan paling ampuh berdasarkan penelitian itu pertanyaan yang tadi diajukan sama Teh Fitri. Bagaimana perasaanmu? Dengan menjawab itu, kita makin peka secara perasaan, makin peka secara pikiran, dan bisa mengevaluasi aktivitas. Dan ada satu lagi keuntungannya dengan menanyakan hal itu. Kita jadi bersyukur. Mau nggak mau, ketika membuka lagi kejadian, lalu ngasih label perasaan terhadap kejadian itu, kita tuh lagi ngajak diri kita untuk bersyukur. Karena ngeluh mah udah pasti, tapi kemudian orang yang nanya perasaan pasti peduli. Karena kepedulian itu melahirkan rasa kebersyukuran. Kalau nggak percaya, yuk coba chat di kolom komentar atau di reply.
Gimana perasaan teman-teman hari ini terhadap apa? Terhadap siapa? Terhadap kejadian apa? Nanti coba cek deh. Jari jemari itu mungkin ngeluh dulu, tapi kemudian akan ada rasa kebersyukuran. Perasaan tereksplor, pikiran jadi lebih mantap, dan kita diajak untuk bersyukur sama siapa? Sama diri sendiri. Yuk jadikan pertanyaan ini pertanyaan yang kita rutin tanyakan kepada diri kita setiap hari. Kalau kitanya lagi sadar, ya makanya ajak terus diri kita supaya sadar, kenal dan punya kendali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang nggak sadar, nggak kenal dan nggak punya kendali. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.